Hai semua, welcome back to my channel. Sesuai dengan request kalian, hari ini aku akan bahas materi yang penting banget tapi spesial banget juga, karena aku akan ngasih tips cara cepat semudah kilat untuk menghafal semua pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aku akan ngasih kalian cara berpikir, alurnya seperti apa, biar kalian paham, jadi kalian nggak kesulitan untuk menghafal. Jadi kalian hanya menghafalkan keywordsnya aja, dan kalian akan paham semua pasal yang ada di UUD 45. Kalian nggak akan burn out lagi gimana cara menghafal satu-satu dari pasal 1 sampai pasal 36. Jadi kalau kalian mau tahu tips triknya, siapin notes kalian, kita belajar bersama. Di sini aku udah ngasih gambar, kalian bisa lihat ya, ini aku akan jelasin. Jadi di UUD 45, pasal pertama nih, itu adalah pondasi kita. Jadi ibarat kayak kita mau bikin rumah gitu ya, itu harus kita pikirin nih, yang paling kuat akarnya seperti apa, bangunannya seperti apa, kita mau rumah kita tuh bentuknya kayak gimana. Nah itu ada di pasal 1 UUD 45. Nah makanya pasal 1 itu dibagi 3 ayat ya. Yang pertama adalah membicarakan tentang NKRI, karena kita mau jadi negara NKRI ini. Yang kedua adalah negara kita adalah negara demokrasi ya, sistem yang kita pilih yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang ketiga, kita adalah negara hukum gitu ya. Makanya setiap apapun kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara kita itu harus didasari oleh hukum gitu ya. Jadi makanya kita banyak banget nih undang-undang, peraturan, PP, sampai peraturan daerah, sampai peraturan RT pun juga ada gitu. Karena kan memang kita adalah negara hukum gitu. Semua aktivitas kita, bahkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu diatur sama hukum gitu ya. Nah selanjutnya ini aku kasih warna merah ya, pasal 23 itu tentang MPR teman-teman. Kenapa tentang MPR? Karena sebelum amandemen UUD, jadi dulu kita tuh punya lembaga namanya MPR, yang mana itu adalah lembaga tertinggi. Sampai akhirnya amandemen, MPR ini posisinya sejajar ya dengan eksekutif dan juga yudikatif lainnya gitu. Jadi kita sejajar antara yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif gitu. Tapi karena sebelumnya itu memang MPR itu lembaga tertinggi, makanya dia ada di pasal 23 gitu ya. Jadi kalau mau nginget-inget pasal 23 apa? MPR gitu. Nah selanjutnya pasal 4 sampai 16, ini aku kasih warna hitam ya, itu bahas tentang presiden ya. Jadi gampang kan sebenarnya, pasal 4 sampai 16 itu bahas tentang presiden. Misal nih pasal 4 presiden dibantu wapres, pasal 5 mengajukan RUU nih bisa gitu bersama si DPR. Pasal 6 syarat-syarat presiden jadi seperti apa. Pasal 7 ini ada yang penting banget, yaitu ketika presiden melakukan suatu kesalahan itu dia bisa diberhentikan. Ini di pasal 7 gitu ya, jadi ingat-ingat. Nah pasal 8 presiden yang nggak bisa menjabat. Nah pasal 10 presiden jadi pemimpin AUAL. Kemudian pasal 11-nya dia bisa mengajukan perang, perjanjian internasional dan sebagainya. Terus dia bisa mengangkat duta, memberikan gerasi amnesti abolisi, memberi kehormatan, gelar jasa, Dewan Pertimbangan Agung gitu ya. Jadi semua itu tentang presiden teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada soal nih udah bingung, ngeblank gitu ya, pokoknya kalau misalkan di antara 4 sampai 16 itu ada presidennya, ya berarti itu presiden gitu ya. Jadi jangan milih yang lain, jangan milih yang itu jawabannya adalah MPR, DPR, atau pemilu, atau menteri dan sebagainya. Nah next, presiden dalam melakukan tugasnya siapa yang bantuin? Menteri. Kalau di daerah siapa? Gubernur dan juga wali kota atau bupati gitu ya. Makanya si pasal 17 itu bicara tentang menteri. Kalau pasal 18 tentang pemerintah daerah gitu. Jadi sebenarnya undang-undang dasar kita tuh punya alur teman-teman ya kan. Jadi membentuk satu alur berpikir nih ya, yang harus teman-teman tahu gitu. Jadi oh iya, berarti setelah presiden nih pasal 17-nya tentang menteri. Setelah itu pasal 18 tentang apapun yang ada di pemerintahan daerah gitu. Sampai pasal 18B ada pasal yang penting banget, yaitu bahwa negara kita mengakui masyarakat adat gitu ya, mengakui masyarakat adat sebagai sebuah komunitas yang hidup dalam negara kita. Bahkan masyarakat adat ini ada sebelum negara kita berdiri gitu, karena dia merupakan sesuatu yang diatur juga di daerah, makanya dia ada di pasal 18 ini gitu ya. Nah setelah eksekutif selesai ya, pasal 19 sampai 22 kita bahas tentang DPR ya. Jadi setelah eksekutif baru kita ke legislatif ya, urutkan. Makanya pasal 22C kita bahas tentang DPD. Setelah eksekutif dan legislatif selesai, nah kan hanya eksekutif dan legislatif nih yang dipilih dengan pemilu. Kalau hakim kan enggak nih, enggak pakai ya. Makanya pasal 22E itu tentang pemilu ya. Pasal 22E tentang pemilu. Setelah pemilu ini anggarannya pakai apa gitu ya. Makanya pasal
23 itu tentang APBN ya. Nah, setelah APBN, setelah itu baru kita ngurus siapa kemudian yang berhak memeriksa uang-uang gitu ya, kan BPK. Nah, baru pasal 23E itu tentang BPK ya. Nah, setelah BPK baru kita bahas nih yang pasal 24-nya. Nah, setelah semuanya selesai ya, legislatif dan juga eksekutif selesai, 24 nih baru kita ke yudikatifnya ya. Nah, 24 itu berarti bisa dibagi 3 ya. Yang 24A itu ngomongin tentang MA, 24B itu tentang KY, 24C tentang MK atau Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi semuanya adalah lembaga kehakimannya gitu. Nah, setelah selesai nih, semua organ kita ya, lembaga kita udah selesai, baru nih 25 kita bahas tentang wilayah ya. Setelah wilayah kita bahas tentang penduduk ya. Setelah penduduk, baru pasal 27-nya kita bicara tentang hak kita. Nah, ini udah mulai nih, nanti 27, 28 itu kita bahas tentang hak ya, hak warga negara gitu. Misalnya kayak 27 nih, yang ayat 1, hak kita diperlakukan sama di mata hukum. Yang ayat 2, kita berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kemudian ayat 3, kita berhak nih berpartisipasi untuk bela negara gitu ya. Nah, terus yang 28, kita diberikan hak nih untuk hidup, membentuk keluarga ya, 28B gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak direstuin gitu ya bilang aja ke calon mertua kalian kalau saya dilindungi oleh pasal 28B bahwa saya berhak berkeluarga, karenanya saya boleh nih melamar anak bapak, misalnya kayak gitu. Terus kalau 28C itu hak kita atas suatu teknologi gitu ya. Kalau D jaminan yang sama di mata hukum, kalau E itu tentang memeluk agama ya, kalau F itu tentang komunikasi dan mengembangkan diri ya, ingat-ingat ya. Kalau G itu perlindungan diri, harkat martabat. Kalau E itu jaminan sosial, kalau itu atas perlakuan diskriminatif, berhak atas dilindungi atas perlakuan diskriminatif. Kalau F itu tentang HAM, hak asasi. Nah, baru 29 ini tentang agama ya, 30 tentang bela negara, 31 32 itu pendidikan dan kebudayaan, 33 34 hak atas ekonomi ya, yang mulai dari ekonomi kita dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk. Nah, setelah itu baru tentang lambang negara, simbol-simbol ya, mulai dari bendera dan sebagainya, itu sampai 36. Jadi sebenarnya mudah kan memahami UUD 45 gitu. Karena kita tahu, kalau kita tahu alur berpikirnya seperti apa, jadi sebenarnya urut gitu. Nah, yang harus kita hafal ya cuman keywordnya itu, urutannya tadi. Oh, berarti setelah ngomongin eksekutif, ngomongin legislatif, terus ngomongin pemilu, terus ngomongin yudikatif, terus baru ngomongin hak, baru terakhir ngomongin lambang negara gitu ya. Ingat-ingat biar kalian hafal, oke? Kalau kalian mau belajar apa lagi, komen di bawah, nanti akan aku